Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih mengadakan ibadah melalui media sosial yang ada, karena masih ada suatu hal di negeri kita ini, tapi bukan menjadi satu halangan bagi kita untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Bahkan dimanapun saudara berada, baik melalui internet, dalam mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini, dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semuanya, dan kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan kita nyanyikan pujian Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Singer nyanyikan urapi. Urapilah. Sementara Bapak Suyanto kami maju ke depan untuk pimpin dalam doa. minyak
baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepada Engkau dan kami boleh menikmati hadirat-Mu, serta Tuhan kami boleh bersyukur pada kesempatan yang indah pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh menikmati suasana ibadah, yaitu di mana hari pekan Pantekosta Tuhan pada minggu hari ini Tuhan, biarlah kiranya kami mohon kuasa-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus, kiranya boleh memimpin kami, mengurapi kami semua, seluruh jemaat-Mu Tuhan, mereka yang mendengar sekalipun ibadah ini lewat internet YouTube Tuhan. Engkau senantiasa juga layani kami semua jemaat-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu yang Engkau sebentar akan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan, yaitu firman-Mu Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Biar kiranya Tuhan kami mohon Engkau karuniakan hikmat marifat wahyu yang daripada Engkau, supaya Tuhan firman-Mu kiranya boleh menjadi berkat bagi kami. Bahkan firman-Mu Tuhan berkuasa untuk mengubahkan kami di hari-hari yang sukar dewasa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan suasana ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu, dan di atas korban-Mu Tuhan kami taruhkan semuanya, supaya Tuhan kami boleh menikmati berkat yang daripada Engkau. Itulah berkat surgawi lewat kuasa firman dan Roh-Mu yang kudus Tuhan, yang Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadikan berkat bagi kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya kami boleh memiliki iman yang kuat dan teguh untuk kami menantikan Tuhan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Sebab itu Tuhan kami mengucap syukur dan kami boleh berterima kasih kesempatan yang indah pagi hari ini Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan hanya kehadirat Engkau. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah pohonkan doa kami. Haleluya. Amin. Menyala hingga
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu yang merupakan generasi penerus dari semua gereja yang ada tentunya. Dan karena pagi hari ini adalah merupakan satu suasana ibadah Pantekosta, sehingga puji-pujian yang dinaikkan adalah suasana pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya kita tetap mengucap syukur dalam kondisi apapun. Kita tetap beribadah untuk kita mohon kemurahan Tuhan, mohon Roh Kudus tetap dicurahkan di tengah-tengah bangsa kita ini. Sehingga kehidupan anak Tuhan menjadi berkat dimanapun anak Tuhan berada. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama naikkan pujian Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. kita ulangi, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. puji Tuhan, pujian ini menjadi pengharapan kita, menjadi satu kerinduan kita, supaya Roh Kudus hadir
di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing dimanapun kita berada, supaya kehidupan kita ini menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin hari tentunya semakin sulit. Apalagi di akhir zaman ini, kondisi sekarang masih ada terjadi di sana-sini wabah yang ada. Tapi puji Tuhan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita masing-masing. Puji Tuhan, kita sebentar akan mendengarkan paduan suara yang akan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, dan selesainya paduan suara, pelayanan akan dilanjutkan oleh Bapak Gembala. Dan tinggal
Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian, kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga turun atas saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, di keluarga masing-masing yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saudara-saudara, hari ini adalah hari Raya Pentakosta yang nilai maknanya tidak lagi berupa hari raya unduh-unduhan atau buah-buahan, tetapi sejak hampir 2000 tahun lebih yang lalu sudah berubah maknanya, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Dan biarlah itu merupakan satu dambaan kerinduan kita supaya Roh Kudus manunggal dalam kehidupan kita dan kita dipenuhi dengan Roh Kudus di hari-hari yang terakhir. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam sorga, pada hari ini kami merasa bersyukur dan berbahagia. Kami masih boleh menikmati saat yang indah di mana kami boleh menyelenggarakan ibadah raya untuk merayakan hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-murid-Mu, dan mereka menjadi rasul-rasul yang berkuasa di dalam perkataan dan di dalam perbuatan. Dan inilah kerinduan kami Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini, kiranya Engkau juga memberkati kebaktian ini, dan Engkau mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman Tuhan, khususnya mengenai Pentakosta, yaitu Roh Kudus yang menjadi kekuatan, penghibur, penolong yang memimpin kami kepada segala kebenaran. Bapa, terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu, pagi hari ini dapat mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan karuniakan roh hikmat dan wahyu bagi mereka, supaya mereka dapat mengerti firman Tuhan, sehingga mengenal Engkau dengan benar. Bapa, terima kasih, berkati juga rekan-rekan kami hamba-hamba Tuhan yang pada hari ini menyelenggarakan ibadah Pentakosta, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada hari ini merupakan hari penting bagi kita, khususnya kita gereja aliran Pentakosta. Kita diingatkan bahwa nama Pentakosta bukan sekedar nama merek gereja, tapi mengingatkan kita bahwa kita gereja yang beraliran Roh El Kudus, yang di dalam setiap pelayanan, aktivitas, ibadah, penyembahan kita bersandar kepada kuasa Roh El Kudus. Oh, sebab itu, saudara, hampir setiap tahun kita memperingati Hari Raya Pentakosta ini. Dan kisah tentang pencurahan Roh Kudus juga kita baca setiap tahun, minimal setiap tahun. Ya, tapi juga mungkin ada beberapa kali dalam ibadah minggu hal itu disinggung. Tetapi saudara, pagi hari ini kita bukan sekedar merayakan, memperingati, tetapi kita rindu
supaya peristiwa Pentakosta itu terulang dalam kehidupan kita. Dan mari kita akan membaca firman Tuhan. Pertama, kita akan membaca tentang peristiwanya, catatan tentang hari Pentakosta itu. Kemudian kita akan melihat perkembangannya. Demikian firman Tuhan. Pertama, kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini catatan atau dokumen peristiwa hari Pentakosta yang terjadi 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, atau 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi ini hari yang ke-50. Jadi kata Pentakosta sebetulnya artinya hari yang ke-50. Dalam perjanjian lama, dalam ibadah orang Yahudi, Pentakosta itu berarti 50 hari atau 7 minggu setelah panen. Ya, setelah panen, mereka pada hari yang ke-50 dihitung 7 minggu, mungkin kemudian setelah 49 hari yang ke-50 mereka membawa persembahan, tanda syukur, tanda sukacita, dan itu buah-buah sulung, ya. Sehingga itu, dan itu seperti dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 dikatakan bahwa ibadah-ibadah menurut hukum Taurat itu sebetulnya merupakan bayangan, bukan hakikat keselamatan yang sebenarnya. Jadi orang Israel membawa buah-buah bungaran sebagai persembahan kepada itu bayangan, ya, bayangan. Tetapi kegenapannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya maka tepat 50 hari setelah Yesus bangkit dari kubur, maka mereka berkumpul di situ. Tentu maksud pertama ya mereka berkumpul merayakan hari Pentakosta. Tetapi Tuhan mengubah pada hari itu ibadah-ibadah yang dirayakan secara bayangan, Tuhan genapi dengan suasana sukacita yang sebenarnya. Tuhan mencurahkan Roh Kudus untuk memenuhi mereka. Apa buktinya? Ya, kalau kita mau melihat tanda-tanda fisik, pertama, waktu mereka berkumpul, tiba-tiba ada semacam tiupan angin yang keras. Berarti suaranya gemuruh begitu, saudara ya. Kemudian secara visual atau secara penglihatan, mereka melihat lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala mereka.
Kemudian secara pendengaran atau audio, maka mereka mendengar, mereka berbicara atau mereka berdoa, mereka memuji Tuhan itu dengan berbagai bahasa yang lain. Maksudnya bahasa-bahasa yang tidak dikenal oleh orang-orang yang berkumpul waktu itu. Dan mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Tetapi orang-orang yang berkumpul di sekitarnya mereka mendengar, mereka berbahasa Parsi, berbahasa Media, berbahasa Kapadoki, berbahasa Arab, berbahasa Yunani, dan sebagainya. Jadi mereka berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Itu peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta yang pertama di dalam perjanjian baru ini. Saudara-saudara, jadi kita melihat bahwa orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka ditandai dengan berbicara dengan berbagai-bagai bahasa. Tetapi hal itu bukan merupakan suatu stigma yang baku, tetapi yang penting di dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa mereka itu memuliakan Allah, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan saudara, peristiwa Pentakosta ini yang genap pada 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, di mana dicatat di dalam Lukas 24 ayat 49 dan kemudian ditulis lagi oleh tabib Lukas di dalam Kisah Rasul 1 ayat 5-6 bahkan sampai ayat 8, Tuhan mengatakan kamu harus menunggu di Yerusalem ini sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Yang dimaksud kuasa di tempat itu yaitu Roh Kudus. Tuhan berkata, kamu menunggu janji Allah, janji Bapa, yaitu sebagaimana Yohanes membaptis kamu dengan air, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dalam waktu dekat ini, atau dalam waktu sedikit hari lagi. Saudara, dan waktu muridnya tanya, apakah ini berarti Tuhan akan membangun kembali Israel, kerajaan Israel? Tuhan tidak, bukan itu. Itu tidak perlu kamu tahu. Yang kamu harus tahu adalah kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku, baik di Yerusalem, baik di Yudea, dan di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu firman Tuhan. Setelah Tuhan berbicara begitu, maka kita membaca kemarin, dalam hari kenaikan itu Tuhan terangkat, naik ke surga. Ya, saudara-saudara. Dan murid-murid menunggu dengan tekun, dan kita membaca tadi bahwa pada hari Pentakosta mereka berkumpul di satu tempat untuk tentunya berdoa mengucap syukur. Tiba-tiba Roh Kudus turun atas mereka. Dengan tanda-tanda mereka berkata-kata dengan bahasa. Nah, ini menarik perhatian orang-orang yang ada di Bait Allah pada waktu itu, atau di tempat di mana mereka berada itu, orang-orang heran. Ini apa artinya ini? Ya. Kok mereka berdoa dengan berkata-kata dengan bahasa-bahasa negeri di mana kita berada? Apa artinya, saudara? Mereka bingung, tercengang-cengang. Tapi ada yang sinis. Ada yang menyindir, mereka itu mabuk dengan anggur manis. Nah ini saudaraku, ini catatan peristiwa yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tapi kemudian saudara, hal itu didengar oleh Rasul Petrus. Maka Petrus pada waktu itu berdiri
dan menjelaskan. Ini bukan mabuk anggur, tetapi supaya saudara bisa mengerti. Nah, saudara-saudara, untuk lebih jelasnya atau lebih orisinilnya, saya akan membacakan khotbahnya Petrus yang terjadi pada hari Pentakosta itu. Ya, ayat 14 demikian bunyinya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ini reaksi atau respon dari Petrus untuk menjawab orang-orang yang tidak mengerti apa artinya ini. Ya. Tetapi ada juga yang mengolok itu, yang menyindir, saudaraku. Maka mereka itu perlu penjelasan, saudaraku. Maka kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita jangan terus reaksi terhadap orang yang tidak mengerti apa artinya ini. Kemudian ada yang mengolok, wah orang Pentakosta itu kan haleluya, haleluya, keplok-keplok, nangis. Nah, kita perlu menjelaskan kepada mereka. Kita bukan lantas menutup diri antipati, kita perlu menjelaskan. Mereka perlu mengerti, saudara. Itu sebabnya Petrus berkata, camkan perkataanku ini. Maka kita anak-anak Tuhan harus mempunyai satu keberanian untuk berbicara dengan suara yang keras, dikatakan, "Hei orang Yahudi dan yang diam di Yerusalem, dengar aku, perhatikan perkataanku, camkan perkataanku ini." Nah, saudara-saudara, ini kemudian orang, saya menggambarkan mereka langsung diam. Loh, siapa ini? Ini bukankah Petrus yang pernah menyangkal Tuhan 3 kali, kok sekarang berani bicara begitu? Ya, saudara, nah Petrus kemudian menjelaskan sesuai dengan Alkitab, bukan menjelaskan secara tafsiran atau pendapat diri sendiri, tetapi Petrus itu Alkitabiah, khotbahnya Alkitabiah. Nah, demikian selanjutnya. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi inilah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Saudara, jadi Petrus mengalaskan penjelasannya atau katakan bantahannya itu bukan berdasarkan menurut dokter ini atau menurut pakar ini. Tidak. Inilah firman Allah. Jadi orang-orang Yahudi itu kan orang-orang yang mengenal Alkitab. Alkitab pada waktu itu maksudnya, yaitu kitab Taurat, kitab Nabi, dan Zabur. Waktu itu Alkitab kita Perjanjian Baru kan belum ada. Jadi kalau Petrus mengatakan demikian firman Tuhan, itu dia mengutip dari kitab suci yang ada pada waktu itu. Saudaraku, puji Tuhan. Dan ini mendidik kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, apalagi hamba-hamba Tuhan. Kalau kita coba untuk memberi penjelasan, mari kita arahkan hanya bersandar pada firman Tuhan. Ya, referensi dari para pakar-pakar, para teolog-teolog tentu tidak keliru, tidak salah. Tetapi yang pasti benar itu Alkitab. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang Alkitabiah. Dan Petrus berkata, ini bukan mabuk seperti sangkamu, tetapi ini adalah kegenapan
firman Tuhan. Ini yang perlu kita jelaskan, bahwa kegenapan firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Yoel. Dia katakan begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Inilah firman Tuhan yang dinubuatkan oleh seorang nabi dalam Perjanjian Lama, namanya Nabi Yoel. Nah, otentiknya itu tertulis di dalam kitab Nabi Yoel pasal 2, ayat 28 dan berikutnya. Dan inilah ayat mas yang dipakai oleh Petrus di dalam khotbahnya. Khotbahnya didasarkan ayat mas di dalam kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 28. Nah, untuk menunjukkan, untuk menerangkan, untuk membuktikan bahwa peristiwa yang dialami oleh 120 orang murid itu bukan karena mabuk atau bukan karena berceloteh sendiri, tetapi seperti dalam ayat dikatakan, mereka berkata-kata sebagaimana Roh Kudus mengucapkannya atau mengatakannya. Jadi mereka berkata-kata dalam kepenuhan Roh Kudus. Oh, puji Tuhan. Jadi Petrus ingin menegaskan bahwa inilah nubuatan nabi-nabi. Kemudian, saudara, kalau kita mengikuti pola pelayanan Petrus, selalu mendasarkan kepada nubuatan-nubuatan. Dalam suratnya, Rasul Petrus kemudian beberapa tahun kemudian menulis surat kepada jemaat Tuhan yang tidak ditujukan ke satu tempat, tapi kepada mereka yang bertaburan. Ya, 2 kali Petrus menulis surat. Surat yang pertama mengingatkan mereka supaya bersukacita di dalam penderitaan, dalam pengharapan. Mereka bersukacita kalau mereka mengalami aniaya, pencobaan itu untuk menguji iman kita, supaya kita memperoleh iman yang murni, yang diuji bagai emas murni di api, diuji dengan api. Dan itu kekayaan gereja, saudaraku. Kekayaan gereja itu bukan gedung, bukan aset-aset yang lain, fasilitas dan sebagainya, tetapi kekayaan gereja itu kalau jemaatnya itu mempunyai iman yang murni. Dalam firman Tuhan yang saya sampaikan itu, iman yang murni itu iman yang timbul dari berita Injil. Firman Allah itu menggarap orang itu sehingga bisa percaya, sehingga walaupun mereka tidak melihat, mereka tetap percaya. Itu surat Petrus yang pertama. Tapi kemudian yang kedua, Petrus mungkin membangkitkan harapan gereja Tuhan waktu itu atau umat Tuhan waktu itu yang mungkin, saudaraku, mulai merasa jenuh karena adanya aniaya, adanya penderitaan dan sebagainya. Maka Petrus mengingatkan tentang kedatangan Tuhan. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Datangnya Tuhan itu seperti pencuri, tetapi kamu harus mengingat firman Tuhan. Nah, saudara, untuk lebih jelasnya atau lebih
otentiknya atau alkitabiahnya, saya ingin membacakan saudara. Dalam surat 2 Petrus pasal 1, saudaraku. Pasal 1, demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang ke-16 dan 9 sampai 19. Nubuatan tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Nah, Petrus di sini menyaksikan, saudaraku, bahwa seperti hari Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa Yesus itu datang 2 sesi. Sesi pertama sebagai pencuri atau sebagai mempelai laki-laki surga, untuk menjemput gerejanya sebagai mempelai perempuan. Tapi sesi kedua adalah datang sebagai raja, raja segala raja, Tuan atas kalian yang dipertuan, atas dan untuk memerintah di atas bumi. Nah, dalam 2 Petrus pasal 1 ini, ayat 16 dan berikutnya, Petrus sekaligus menyampaikan tentang kedatangan Tuhan Yesus, baik tahap yang pertama maupun tahap kedua. Nah, yang tadi diterangkan, Yesus datang sebagai Raja, dan itu didengarnya waktu mereka berdoa di atas gunung itu, saudaraku. Dan itu digenapi, saudaraku. Nah, dengan kata lain bahwa semua peristiwa yang terjadi, saudara, baik di dalam pribadi Yesus Kristus dan juga gerejanya, itu tidak bisa lepas dari skenario Alkitab, bahwa semuanya itu sudah ditulis, dinubuatkan. Nah, inilah nubuatan tentang kedatangan Yesus nanti sebagai Raja, yaitu kami itu tidak memberitakan dongeng, tidak memberitakan cerita-cerita bohong, isapan jempol. Bab itu tadi saya singgung di depan, kami hamba-hamba Tuhan ini dalam pemberitaan firman supaya dasarnya Alkitab, bukan cerita dongeng, isapan jempol yang belum tentu benar. Tetapi yang pasti benar adalah yang tersurat di dalam Alkitab. Baik itu ilustrasi, itu perumpamaan, dan sebagainya. Di dalam Alkitab dijamin pasti benar, karena firman itu kebenaran. Nah, Petrus ingin menyampaikan ini, bahwa waktu memberitakan tentang Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja, itu dasarnya nubuatan, firman. Maka tadi waktu menjelaskan tentang Roh Kudus dicurahkan, Petrus juga tidak mengarang, oh ini karena mereka sudah rindu Tuhan datang. Bukan. Dia katakan ini kegenapan firman Tuhan. Kitab Nabi Yoel atau Nabi Yoel sudah menubuatkan kira-kira 700 tahun sebelum gereja Tuhan itu lahir. Waktu itu, kalau dihitung sekarang ya kira-kira 2700 tahun yang lalu, Nabi Yoel sudah bernubuat tentang Roh Kudus itu. Sebab itu kita gereja Tuhan dalam
mengantisipasi atau dalam mengikuti perkembangan zaman ini, kita juga jangan terpengaruh dengan kata-kata yang diucapkan oleh siapapun. Kemarin hari Minggu saya jelaskan dalam 2 Tesalonika, Paulus mengingatkan, jangan kamu dibingungkan oleh siapapun. Jangan kamu disesatkan. Jangan sampai terpengaruh, itu ada ilham roh, ada surat yang dikatakan dari kami, yang menyatakan seolah-olah Yesus sudah datang. Oh jangan. Sebab kedatangan Tuhan itu terjadi didahului oleh adanya murtad, didahului datangnya manusia dur. Ini kedatangan Yesus sebagai Raja. Jadi kembali kepada Alkitab, saudaraku. Sebab itu ayat berikutnya Petrus berkata begini, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Saudaraku, kalau kita menyampaikan berita berdasarkan nubuatan nabi-nabi, wah itu meneguhkan kita, karena itu benar. Ya. Firman disampaikan para nabi itu namanya nubuatan. Nah ini namanya firman nubuatan. Dan kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, wah itu nubuatan, saudara. Tuhan memakai Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu menyampaikan nubuatan-nubuatan, dikatakan baik menyampaikan yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Oh betapa penting, saudara. Maka Petrus berkata, dengan demikian kita makin diteguhkan oleh nubuatan-nubuatan atau firman yang disampaikan oleh para nabi. Nah, tugas kita, gereja Tuhan pada masa kini, saudaraku, kita membaca firman itu. Nah, saya bacakan ya, kembali sekali lagi. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ini firman nubuatan. Kemudian, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing. Ini saya minggu yang lalu sudah saya singgung. Kedatangan Tuhan itu seperti terbitnya bintang fajar. Bintang timur yang gilang gemilang di dalam Wahyu pasal yang ke-22 disebut. Akulah tunas Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, itu menunjuk Yesus datang sebagai mempelai yang akan menjemput gerejanya, yang siap sedia. Nah, untuk itu maka kita perlu meneliti. Alangkah baiknya kalau kau memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Ini dunia sekarang kan gelap, saudaraku. Gelap dengan berbagai-bagai peristiwa, dengan berbagai-bagai keadaan, membuat situasi kelabu. Ini mau bagaimana ini? Ini corona masih berapa bulan lagi? Tidak ada seorang yang bisa memastikan. Gelap. Tetapi kalau kita memeriksa firman Tuhan, ada pelita menyala, saudaraku. Kita bisa mengerti. Ini tanda-tanda Tuhan sudah mau datang dan sebagainya. Itu dengan begitu terang Alkitab menjelaskan. Jadi kita tidak perlu kaget, tidak perlu bingung, tidak perlu gumun. Orang Jawa bilang tidak usah gumunan. Tetapi mari kita mewaspada. Kita memperhatikan firman Tuhan. Kita membaca kitab demi kitab, pasal demi pasal kita memperhatikan. Maka kita akan mengerti, saudaraku. Kita akan diteguhkan sehingga kita bisa memperhatikan firman Tuhan itu, firman nubuatan ini
Nubuatan itu artinya memberitahukan perkara-perkara yang masih akan terjadi. Dan itu pasti, bukan ramalan, saudaraku. Kalau ramalan manusia bisa meleset, ya. Tetapi kalau namanya nubuatan itu pasti genap. Cuma Rasul Petrus mengingatkan, tidak ada nubuatan yang digenapi atau yang ditafsir menurut kehendak manusia. Tetapi menurut kehendak Allah itu mempunyai waktu tersendiri. Tentang kedatangan Tuhan ini juga tidak bisa, saudaraku, seorang menentukan, oh nanti bulan September Tuhan datang, atau bulan Desember dan sebagainya. Seperti beberapa waktu yang lalu sudah berapa kali terkecoh gereja-gereja atau sebagian anak Tuhan yang terpengaruh. Katanya mau datang Tuhan sehingga mereka jual sawah, jual rumah, kumpul semua di Bandung. Sampai akhirnya menjadi persoalan pemerintah yang mengamankan mereka. Karena apa? Ada orang-orang yang coba mengucapkan atau menyatakan Kristus sudah datang. Nah, Paulus ingatkan di dalam 2 Tesalonika 2 itu, jangan kamu dibingungkan oleh siapapun. Baik ilham roh, nubuatan-nubuatannya kata, oh Roh Kudus bicara, ada pewahyuan baru dan sebagainya. Atau surat yang katanya dari kami, itu Paulus pesan, jangan kamu percaya. Karena menurut jadwal atau menurut skenario, sebelum Tuhan datang itu manusia durhaka harus dinyatakan. Dan manusia durhaka itu akan muncul setelah gereja Tuhan yang menahan disingkirkan, yaitu keangkatan. Keangkatan gereja itu itulah terbitnya bintang timur pada saat fajar menyingsing itu. Saudara, puji Tuhan, ya. Jadi kita membaca di sini Rasul Petrus mengkonfirmasikan atau mengklarifikasi supaya orang tidak salah paham bahwa peristiwa Pantekosta, peristiwa Roh Kudus dicurahkan, itu peristiwa-peristiwa yang sudah dijanjikan Tuhan bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas segala manusia. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja, kepada segala manusia. Orang-orang muda akan mempunyai visi, penglihatan. Orang-orang tua bernubuat. Bahkan kepada segala hamba-hamba dicurahkan Roh Kudus dan mereka akan bernubuat. Nah, saudara, jadi nubuatan Nabi Yoel itu sudah digenapi pada hari Pentakosta. Tetapi, saudara, nubuatan dalam Alkitab itu tidak hanya satu dimensi, tetapi ada 2 dimensi, bahkan 3 dimensi. Seperti misalnya, kedatangan Kristus, kedatangan Mesias, itu dalam kitab-kitab Nabi Yesaya, itu ada nubuatan mengenai kedatangannya pertama kali sebagai juru selamat, itu dinubuatkan, saudara. Tetapi kitab Nabi Mika misalnya menubuatkan tentang kelahiran Kristus sekaligus menubuatkan tentang kuasa yang akan diterima, akan menjadi gembala Israel atau raja. Nah, itu nubuatan untuk peristiwa yang akan datang ini. Jadi nubuatan-nubuatan dalam Alkitab itu tidak hanya satu dimensi, ada 2. Demikian juga kitab Nabi Yoel, dikatakan di dalam Yoel 2:28 itu akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, hari terakhir pada waktu itu, pada waktu 120 orang murid berkumpul itu sudah masuk hari terakhir. Ya, kalau kita lihat peta zaman itu memang begitu, tetapi sekaligus hari terakhir, sekarang kita hidup ini hari terakhir. Sehingga nubuatan itu mempunyai arti ganda. Juga menubuatkan tentang hari-hari terakhir di mana gereja Tuhan sekarang ada. Nah, itu saudara-saudara,
Kalau kita memperhatikan khotbahnya Rasul Petrus, kita akan mengerti. Maka kita akan kembali ke Kisah Rasul pasal 2 tadi, ya. Kisah Rasul pasal 2, kita sekarang akan membaca pada ayat yang ke-32 dan 33. Kisah Rasul pasal 2, ya, ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Nah, sekarang Petrus ingin menegaskan, waktu dia itu tidak sekedar nubuatan Nabi Yoel, tetapi penggenapannya. Ya, di dalam Kisah Rasul ini dikatakan, dalam ayat sebelumnya dikatakan, yang aku maksudkan menjelaskan tentang pencurahan Roh Kudus berdasarkan nubuatan Nabi Yoel ini, yang aku maksudkan, Petrus berkata, itu tentang Yesus orang Nazaret, yang kamu salibkan itu, yang kamu bunuh dengan meminjam tangan orang Romawi. Ya, dia itu ditentukan Allah untuk menjadi juru selamat, menebus kita. Dan dia sudah melaksanakan, mengerjakannya sesuai dengan skenario Alkitab itu, maka itu dilaksanakan. Maka di sini dikatakan, nah, Yesus ini yang telah dibangkitkan Allah dan naik ke tempat yang tinggi, maka dikatakan tadi di situ, setelah menerima Roh yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar. Nah, Petrus ingin menunjukkan saat itu, yang kamu lihat, kamu dengar, mereka berdoa dengan berbagai-bagai bahasa. Kamu lihat ada lidah-lidah api, itu menggenapi firman Tuhan. Itu penggenapan, dikatakan. Setelah Yesus dinaikkan oleh tangan kanan Allah, dia menerima perjanjian Roh Kudus itu. Perjanjian dijanjikan itu dicurahkan atas kamu. Jadi yang kamu lihat sekarang di sini itu kegenapan firman Tuhan. Apa? Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa dalam sedikit waktu lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebab itu engkau tunggu janji Bapa itu yang kamu dengar daripadaku. Di dalam Yohanes pasal 14 sampai 16 berulang kali Tuhan berjanji bahwa aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, aku akan mengutus kepada kamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus, Roh penghibur yang akan memberikan kamu damai sejahtera kudus bagi kamu. Jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar. Ini janji Tuhan. Nubuatan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 dan 15-16. Ini nubuatan, saudaraku. Waktu Yesus sebelum naik ke surga, bahkan sebelum disalibkan, sudah bicara tentang itu. Sangat berfaedah bagi kamu. Lebih berguna bagi kamu kalau aku naik ke surga. Sebab kalau aku tidak naik, Roh Kudus tidak turun. Tetapi kalau aku naik, aku akan mengutus kamu datang kepadamu. Ini nubuatannya. Dia janji tentang apa? Tentang Roh Kudus. Nanti kalau Roh Kudus itu datang, Roh itu akan menginsafkan dunia tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman. Ini nubuatan Tuhan Yesus. Dan dia pesan, kamu jangan meninggalkan Yerusalem, tunggu sampai engkau nanti dipelengkapi kuasa dari mati.
Yang dimaksud Roh Kudus. Ya waktu muridnya tanya, loh Tuhan apakah mau membangun kerajaan Israel? Oh bukan itu. Tidak ada urusan politik. Tuhan kata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan itu akan terjadi beberapa waktu dekat lagi. Dan ini digenapi. Sehingga Petrus menjelaskan di sini. Ini loh buktinya. Yang kamu lihat, kamu dengar ini penggenapan firman nubuatan yang dinubuatkan oleh Yesus sebelum dia disalib, sebelum dia bangkit, sebelum dia naik ke surga. Sudah dinubuatkan. Dan itu digenapi. Nah, kalau saudara kita melihat firman Tuhan seperti itu, hati kita diteguhkan. Bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu alkitabiah. Maka saudara, pada waktu itu Petrus menekankan, jadi saudara orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, seluruh umat Israel yang menolak Yesus sebagai Mesias harus tahu sekarang bahwa Allah telah membuat Yesus itu Tuhan dan Kristus. Yang kamu tolak itu, yang kamu sangkal di depan Pontius Pilatus. Wah saudara, wah ini khotbah Petrus luar biasa. Kenapa? Khotbah yang diurapi dengan Roh Kudus. Beberapa saat yang lalu Petrus penuh Roh Kudus. Dengan kuasa yang bernyala-nyala. Dia menjelaskan itu. Dan tidak ada kekeliruan karena dia berdasarkan firman. Nah, khotbah yang diurapi Roh Kudus itu memang menusuk, saudara. Menusuk. Dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan orang-orang yang mendengar itu tertusuk hatinya. Kalau dalam terjemahan baru terharu. Terharu waktu mereka mendengar firman Tuhan disampaikan dalam urapan Roh Kudus. Mereka terharu. Tetapi dalam terjemahan lama mereka tertusuk hatinya. Loh, firman Tuhan yang diurapi Roh Kudus itu menusuk, saudara. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, karena firman Allah itu hidup dan berkuasa. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia menusuk amat dalam. Menusuk amat dalam. Dia bisa menyelidik niat hati orang. Dan dia bisa memisahkan sendi dan sumsum, menceraikan jiwa dan roh. Tidak ada yang tersamar. Ini firman Tuhan, saudaraku. Firman nubuatan. Firman yang diurapi Roh Kudus. Bisa menusuk, saudara. Menusuk hati. Sebab itu kita perlu mempunyai satu respon. Apa orang-orang yang tertusuk hatinya itu? Maka kita akan membaca, dikatakan di sini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Wah ini saudaraku. Jadi inti daripada khotbah Petrus pada hari Pentakosta menyaksikan kebenaran Roh Kudus yang dicurahkan, tetapi dia memuliakan nama Yesus. Ini sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus. Dikatakan, kalau Roh Kudus datang, dia akan bersaksi tentang aku. Sehingga Petrus khotbahnya tekanannya Yesus. Supaya semua orang Israel tahu, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Yesus orang Nazaret, yang kamu katakan anaknya tukang kayu, kamu hina. Itu sekarang menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan artinya Tuhan yang dipertuan. Saudaraku, Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Dia datang ke dunia itu, firman menjadi manusia, itu dia yang diurapi. Penuh kebenaran dan anugerah. Untuk menjadi juru selamat. Itu Yesus, saudaraku. Jadi Yesus itu, saudaraku, Tuhan dan Kristus. Tuhan artinya penguasa yang harus kita sembah, kita hormati. Tapi Kristus itu artinya juru selamat, yaitu
dia yang diurapi, daging yang diurapi, yang dipersembahkan menjadi korban, sehingga menjadi juru selamat. Dan kedua-duanya itu ada dalam pribadi Yesus. Dan ini orang Israel harus tahu dengan pasti. Bukan kata orang, bukan katanya, dan tahu dengan pasti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Nah, apa yang terjadi, saudaraku, ketika mereka ini orang-orang Yahudi itu, orang yang keliling waktu itu yang berkata, ini apa artinya? Wah, mereka mabuk. Loh, setelah mendengar khotbah, mendengarkan firman Tuhan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Kalau dalam terjemah lama, tertusuk. Artinya mereka tertemplak. Wah, lah kita kok menolak dia ya, padahal itu juru selamat kita, itu Tuhan. Mereka tertusuk hatinya. Dan mereka kemudian lalu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, ini suatu respon yang bagus. Pendengar-pendengar firman ini mestinya seperti itu. Harus bertanya, apa yang harus kami perbuat? Artinya apa? Firman mengatakan begitu, itulah kami. Jadi kami harus berbuat apa? Untuk melakukan firman itu, untuk menindaklanjuti firman itu. Jangan mendengarkan firman, habis itu sudah, oh puji Tuhan, haleluya di gereja, di luar halelupa. Tidak ada respon apa-apa. Tetapi ini orang pendengar firman itu, saudaraku, mereka dikerjakan oleh firman. Ya, firman yang diurapi dengan Roh Kudus itu seperti pedang bermata dua, tajam, menusuk hati. Sehingga akhirnya mereka, apa yang harus kami perbuat? Saudara, tujuan firman, tujuan khotbah itu harus begitu. Sampai membuat jemaat, membuat pendengar itu berkata, apa yang harus kami lakukan? Nah, kita harus bisa menjawab. Petrus menjawab begini, saudaraku. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, waktu itu mereka mendengar Roh Kudus ini adalah karunia Allah, sesuai dengan nubuatan Nabi Yoel. Dan itu sudah dikaruniakan setelah Yesus disalibkan, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Sekarang Tuhan mencurahkan Roh Kudus itu sesuai dengan janjinya. Wah, mereka mulai gamblang, mengerti dengan jelas. Tahu dengan pasti. Apa yang harus kami perbuat? Maka Petrus berkata, bertobat. Setelah bertobat, beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Yesus Kristus nama Allah. Nama di atas segala nama. Dan pasal 4 ayat 12 Petrus berkata, tidak ada nama lain di dunia ini yang dalamnya kita selamat. Yaitu nama Yesus. Sebab itu kamu harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Yesus Kristus nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab itu Petrus tidak membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak. Karena nama Bapa itu Yesus. Nama Anak itu Yesus. Roh Kudus itu Kristus. Saudara. Jadi Petrus secara praktis, kamu harus memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Yang memastikan kamu dosamu diampuni. Karena yang bisa mengampuni dosanya Yesus Kristus. Orang Farisi berkata, kamu menghujat Allah, yang bisa mengampuni hanya Allah. Tapi Yesus berkata, loh, kamu tidak tahukah anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, supaya kamu tahu dosa diampuni, ini buktinya. Angkat tempat tidurmu dan berjalan. Itu Tuhan Yesus. Jadi mari saudara-saudara, tindakan kita untuk merespon firman,
kita bertobat. Mungkin sudah berkata, aku sudah bertobat yang lalu, sudah dibat. Tetapi mungkin ada perkara-perkara yang saudara bertobat. Antara lain misalnya, saudara kurang membaca Alkitab, terlalu banyak melihat iPad, melihat HP, sampai melupakan baca. Itu kita bertobat. Ini yang ringan saja. Tetapi ada yang lain. Ada orang yang nafsunya itu melayani. Wah, melayani. Tetap kurang berdoa. Kurang duduk di bawah kaki Tuhan. Seperti Marta itu melayani. Tetapi Tuhan tegur, kamu itu khawatir tentang hal banyak. Hanya satu yang perlu. Maria duduk diam. Mengambil bagian yang tidak dapat diambil. Saudara, kita perlu introspeksi. Kita bertobat dalam hal apa? Pelayanan kita itu nafsu kita apa? Kehendak Tuhan. Saudara, nafsu berkhotbah juga bisa, saudara. Saya katakan nafsu khotbah. Seorang hamba itu maunya diberkhotbah. Kalau mendengar tidak mau. Kalau mendengar tidak mau. Tapi mengajar, itu mau. Saudara. Maunya begitu. Nah, itu termasuk nafsu. Nah itu perlu bertobat. Belajar duduk diam, mendengar. Seperti pada saat seperti ini, saudara. Waktu kebaktian yang real, saya duduk diam di gereja. Mendengar saya berkhotbah. Loh, mendengar saya berkhotbah. Bukan mendengar sayanya ini, tetapi firman Tuhan yang disampaikan. Oh, ternyata saya terkoreksi. Wah, ini begini. Jadi, saudara-saudara, kita perlu bertobat. Kalau ada pendeta yang hanya maunya ingin khotbah, didengar orang, dia tidak mau mendengar orang lain, kita perlu bertobat. Nah ini firman, bertobatlah kamu dan pastikan kamu mendapat pengampunan dosa, yaitu dengan cara dibaptis, bukan baptis formalitas, tetapi baptis sesuai dengan Roma 6 ayat 4. Kita dikuburkan dalam baptisan itu dan kita dibangkitkan dalam satu hidup yang baru. Ini baptisan yang benar. Baptisan yang alkitabiah. Baptisan yang menurut firman Tuhan. Bukan baptisan karena mendapatkan surat keterangan dari gereja atau mau menikah perlu surat baptisan di catatan sipil. Wah, maka kita baptis. Wah, saudaraku, itu satu alasan yang tidak benar. Baptisan yang benar didasari bertobat. Nah, setelah kita dibaptis, lahir baru, lahir kembali, maka dikatakan, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, Petrus berkata, Roh Kudus itu karunia, saudaraku. Jadi tidak harus kita usahakan, kita beli dengan ibadah, kita beli dengan puasa dan sebagainya. Tidak, itu anugerah. Karunia, lah Tuhan mengaruniakan kepada siapa yang dikehendaki. Lah yang perlu kita lakukan, kita hanya menerima saja. Kita hanya menerima. Saudara, Petrus berkata, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat berikutnya mengatakan, sebab bagi kamulah janji itu, artinya janji tentang Roh Kudus itu, sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu generasi berikut, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi saudara-saudara, ada yang mengatakan, wah itu peristiwa Pantekosta itu pada gereja mula-mula saja, kita sudah tidak lagi. Oh bukan gitu. Ini ayat mengatakan, janji itu bagi kamu, bagi anak-anakmu, bagi mereka yang masih jauh. Bahkan bagi mereka yang saat ini belum percaya Tuhan, kalau pernah mendengar Injil kemudian percaya, mereka mendapat kesempatan. Ini keyakinan saya sebagai hamba Tuhan. Keyakinan saya seperti itu, bahwa sampai hari ini Tuhan masih mengaruniakan Roh Kudus. Tetapi kepada siapa yang Tuhan berkenan, yang taat kepada Dia, firman Allah katakan. Jadi saudara, apa persoalan yang
paling penting pada saya buat gereja. Gereja harus penuh dengan Roh Kudus. Karena kalau tidak, seperti khotbah saya beberapa waktu yang lalu, seperti anak darah yang bodoh. Dia tahu Yesus akan datang, mempelai akan datang. Dia tahu mempersiapkan diri, tetapi lampunya tidak ada minyak. Waktu Yesus datang atau mempelai datang, dia ketinggalan. Tetapi anak darah yang bijaksana punya lampu, persediaan minyak, sehingga waktu mempelai datang, siap sedia masuk dalam perjalanan. Ini kebutuhan Roh Kudus bagi gereja. Sebab itu waktu di Efesus, Rasul Paulus ketemu dengan 12 orang anak Tuhan. Itu muridnya Yohanes. Dia tanya waktu dia ketemu, apa kamu sudah penuh Roh Kudus? Sudah menerima Roh Kudus waktu kamu percaya? Wah, mereka belengah-belengah. Apa itu Roh Kudus? Kok kami tidak pernah dengar? Apalagi menerima. Loh, adakah orang-orang Kristen seperti itu? Tidak pernah mendengar tentang Roh Kudus. Mungkin hamba Tuhan itu tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengabarkan. Loh, kamu belum terima. Lah kamu dibaptis dengan apa? Baptisan Yohanes. Nah, Paulus katakan baptisan Yohanes itu baptisan air untuk orang yang bertobat. Tetapi kamu perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Wah, kalau begitu Pak, kami minta dibaptis ulang. Karena waktu itu kami baptisan tidak tahu apa-apa. Ikut-ikutan. Dibaptis lagi sama Paulus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Paulus dan Petrus sinkron, saudara. Ya, karena nama Yesus yang menyelamatkan. Kemudian tumpang tangan dan penuh Roh Kudus. Nah, saudara, berarti keperluan gereja masa kini dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, kami baca dalam surat Efesus pasal 5 sekarang. Surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nah, ini nasihat untuk gereja akhir zaman. Gereja Efesus itu termasuk gereja beberapa tahun setelah peristiwa ini, saudara. Paulus mengingatkan, jangan mabuk anggur. Seperti sindiran orang di Yerusalem tadi. Bahwa mereka ini mabuk anggur. Bicara macam-macam gitu ya. Tetapi Paulus kata ini penuh Roh Kudus. Nah, gereja pada akhir zaman, di atasnya ayat Paulus mengatakan, kamu harus waspada. Kamu harus bijaksana. Kamu harus memperhatikan dengan saksama bagaimana kamu harus hidup. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah, tetapi orang yang arif, bijaksana. Jangan kamu mabuk anggur. Ya. Kedatangan Tuhan itu bisa ditandai ini. Hamba-hamba yang jatuh mabuk anggur. Tidak menyadari Tuhan mau datang. Tetapi hendaklah kau penuh dengan Roh Kudus. Siap sedia. Lampumu ada minyak tetap menyala. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Pujian yang berikut kita akan nyanyikan. Biar kita berdoa untuk mohon kuasa Roh Kudus masuk dalam hati kita. Ini nyanyian dikarang oleh Pendeta John Sung almarhum yang disebut Obor untuk Asia. Itu kira-kira tahun 50-an dia berkhotbah di Surabaya. Dia nyanyikan nyanyian ini. Waktu itu sambil membawa angklo berisi arang hitam, saudaraku. Dia katakan, ini arang hitam. Siapa memegang kotor tangannya dan bisa diremet aja. Tapi coba waktu dikasih bara api, ya dia sambil kasih bara api, dia kipas-kipas dan menyanyi. Ya, dia menyanyi, Roh El Kudus tiup ke dalam hati kami. Penuh kuasanya. Wah, sambil menyanyi, bara api mengangah, saudaraku, menyala. Dia tawarkan, siapa yang berani pegang? Wah, orang yang penuh Roh Kudus itu seperti areng. Tadinya areng hitam,
rapuh, tetapi atau ada kena api Roh Kudus, ada kuasa. Roh El Kudusnya tiup ke dalam hatiku, penuh kuasanya. Roh El Kudusnya tiup ke dalam hatiku, penuh kuasanya. Roh El Kudusnya tiup ke dalam hatiku, senantiasa. Roh El Kudusnya tiup ke dalam hatiku, penuh kuasanya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, saya dan saudara ini tidak lebih dari kayu. Bahkan kayu yang telah terbakar, tidak ada arti, tidak ada guna. Kayu yang terbakar apa bisa dipakai untuk alat? Tidak. Jadi areng. Dan areng itu warnanya hitam. Tidak bisa dibikin apa-apa kecuali diremet, dihancur. Tetapi kalau areng ini terkena api dan menyala, ada kuasa. Kuasa untuk setrika, zaman dulu setrika pakai areng. Kuasa untuk merebus air, mendidih, untuk masak. Bahkan kuasa api yang, dan ini yang diperlukan gereja saat ini. Bab itu Paulus berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini pesan kepada jemaat Efesus. Oh puji Tuhan. Mari kita berdiri semua. Kita persiapkan untuk kita menerima perjamuan kudus. Kita mau berdoa. Roh El Kudusnya tiup ke dalam hatiku, penuh kuasanya. Roh El Kudusnya tiup ke dalam hatiku, penuh kuasanya. Oh Roh El Kudusnya tiup ke dalam hatiku, senantiasa. Roh El Kudusnya tiup ke dalam hatiku, penuh kuasanya. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Firman nubuatan yang digenapi. Tuhan, Engkau berjanji untuk mengutus Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Sebab itu Tuhan, pada hari ini, pada hari Pentakosta, kami jemaat-Mu juga untuk memperingati, merayakan. Kami mengingat 2000 tahun lebih yang lalu, Tuhan menggenapi nubuatan Nabi Yoel, bahwa di hari-hari terakhir, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua manusia. Tuhan, kami membutuhkan kuasa ini. Kami sebagai areng-areng yang
rapuh Tuhan, tidak dapat digunakan untuk alat yang lain, kecuali dibakar. Sebab itu Tuhan, biarlah curahkan Roh-Mu yang kudus, bagaikan api yang membakar hidup kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Seperti janji Tuhan, kamu akan menerima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu menjadi saksi bagiku. Oh Tuhan, inilah kerinduan hamba-Mu untuk seluruh jemaat-Mu. Penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Jadikan mereka saksi-saksi-Mu. Berani berbicara, berani menyampaikan firman-Mu kepada orang-orang yang tidak mempunyai harapan di dunia ini. Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur bagi nama-Mu. Penuhi kami di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan sebentar Tuhan, kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Itu juga jaminan pemeliharaan bagi kami di hari-hari yang terakhir. Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Saudara, sementara saudara bersenandung nyanyian ini, kita akan persiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara, kita menyambut tubuh dan darah Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, angkat roti dengan tangan kanan saudara, dan demikian firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Dia mengucap syukur atasnya dan dipecah-pecahkannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita sambut dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan, demikian firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur, saudara. Mengucap syukur untuk kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini dalam merayakan hari Pentakosta, ditandai dibarengi dengan pelayanan perjamuan kudus, di mana tubuh dan darah-Mu dibagikan. Tuhan, inilah kekuatan yang meneguhkan kami. Buatlah kiranya kami memperhatikan firman-Mu, firman nubuatan, supaya kami diteguhkan Tuhan, sampai
bintang timur terbit, waktu fajar menyingsing, terbit di dalam hati kami. Bapa, terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur, Tuhan menyempurnakan seluruh ibadah kami pada hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan setelah hari Pentakosta, kita berhenti puasa, tetapi tetap berdoa. Jadi tiap malam ada persekutuan doa, terutama selama pandemik COVID-19 ini masih berlaku. Pemerintah belum menutup, belum membatalkan. Ada jadwal tertentu yang sudah disusun oleh pemerintah, tahap-tahapannya. Tetapi mungkin nanti akan diumumkan secara langsung oleh pemerintah. Tetapi selama kita masih di dalam ketentuan peraturan tidak boleh berkumpul orang banyak, kita masih beribadah secara ibadah keluarga di rumah lewat online. Dan kami berusaha tiap sore akan saya melayani saudara. Puji Tuhan, Tuhan doakan saya supaya Tuhan memberikan kesegaran, kekuatan senantiasa. Dan saudara, kita doa untuk teman-teman kita yang tidak bisa mengikuti ibadah ini, kita juga berdoa, saudaraku. Saya setiap kali masuk di ruang gereja, hati saya tergetar, saudaraku, melihat bangku-bangku yang kosong. Saya rindu ada satu ibadah raya lagi. Biar saudara berdoa juga, supaya satu waktu kita bisa menikmati ibadah raya lagi. Ya Tuhan buka jalan, itu kehendak Tuhan yang jadi. Tapi kalau Tuhan menghendaki sesuatu yang lain, bab itu sudah berjaga, berdoa. Siapa tahu Tuhan datang dalam waktu beberapa hari ini, biar kita siap sedia. Ya puji Tuhan, kita doakan pemerintah, supaya dalam segala kebijaksanaan pemerintah itu berhasil untuk dapat menertibkan masyarakat. Kita juga doakan saudara kita, masyarakat supaya belajar untuk taat, belajar untuk tunduk kepada pemerintah. Kita mendengar COVID corona ini belum bisa reda karena ketidaktaatan dari masyarakat. Dilarang mudik, mereka ada yang mudik. Dilarang berkumpul, mereka berkumpul. Mereka berkata, kok di mal boleh, ke gereja enggak boleh. Oh, saudara-saudara, ini firman Tuhan mengajar kita supaya kita itu taat kepada pemerintah. Baik Rasul Paulus, baik Rasul Petrus menasihatkan. Mari saudara kita taati, kita sabar, sementara belum diizinkan, ya kita tekun berdoa di rumah. Begitu saudaraku ya, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan memberkati saudara sekalian, dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa. Kita berdiri bersama-sama. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, Imam besar agung yang setiawan, segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau. Dan hamba-Mu ini Engkau sembunyikan selalu di bawah naung sayap kemurahan-Mu, di belakang salib-Mu. Biar nama-Mu yang dipermuliakan. Jangan biarkan kami menerima, apalagi mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah kiranya kami disembunyikan. Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami menyerahkan jemaat-Mu untuk pulang ke rumah masing-masing, kembali ke tempat masing-masing. Kiranya anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus turun menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan yang permai menyambut kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat siang, Tuhan memberkati saudara-saudara.